Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Aisyah Nuraini, NIM 045 selaku moderator dari kelompok 4 akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Untuk diskusi hari ini akan membahas mengenai model komunikasi lingkungan dan model konservasi lingkungan. Berikut anggota tim kelompok kami, ada saya Aisyah Nuraini NIM 045, ada Dina Silvia NIM 047, ada F.A. Dausti NIM 081, ada Vanessa Revita Ningrum NIM 151, dan ada Wenona Putri Aisyah NIM 027 selaku operator. Untuk teman-teman yang akan membahas model komunikasi lingkungan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kita akan ngebahas dulu nih komunikasi lingkungan. Jadi komunikasi lingkungan adalah proses komunikasi dan produk media yang hal tersebut mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan juga implementasinya terhadap lingkungan. Jadi dulu pernah kita juga belajar tentang teori komunikasi. Nah, di dalam teori komunikasi ini kan terdapat beberapa model komunikasi berdasarkan para ahli. Nah, sedangkan model komunikasi menurut Laswell, yang pertama ada who, ini siapa, kemudian ada message, yaitu pesannya, kemudian yang ketiga ada in which channel, yaitu channelnya seperti apa, kemudian to whom atau receiver, jadi ini adalah penerimanya, kemudian ada respon, jadi ada respon dari si penerima tersebut. Kemudian ada dari David Berlow, jadi menurutnya ada source ini adalah sumbernya, kemudian yang kedua ada message, ada pesan, kemudian ada channel, dan kemudian ada receiver-nya juga. Nah, sedangkan menurut Shannon Weaver, menurut dia model komunikasi ini yang pertama ada sender. Jadi sender ini bertugas sebagai informasi dari pesan tersebut yang membawa pesannya. Kemudian ada transmitter ini yaitu pemancar, kemudian ada channel, kemudian ada decoder atau reception. Decoder ini adalah penerimaan, kemudian ada receiver yaitu yang menerima. Nah, sedangkan model-model komunikasi lingkungan ini ada 3. Yang pertama ada model klasik atau bisa disebut sebagai model defisit. Jadi model klasik ini berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional akan menerima fakta yang diberikan dan menarik kesimpulan yang dapat diprediksi dan jelas dari fakta tersebut. Nah, dari asumsi ini juga mengasumsikan bahwa semua orang menerima informasi dengan cara yang sama. Sedangkan menurut kritikus model defisit yaitu Brian Wine, jadi menurutnya environmentalisme klasik pada tahun 1960-an dan 1970-an dan juga inkarnasi terbaru dari paham lingkungan hidup klasik cenderung mengandalkan metode komunikasi yang serupa dengan menyatakan bahwa masyarakat dapat terinspirasi untuk mengambil tindakan dengan menekankan fakta-fakta dari permasalahan tersebut. Nah, cara komunikasi ini seringkali cenderung mengandalkan statistik untuk menyampaikan maksudnya dengan jelas. Biasanya, model defisit ini sudah dipakai dalam komunikasi lingkungan serta komunikasi sains secara yang lebih luasnya. Untuk berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan, merupakan lanjutan dari beberapa model komunikasi lingkungan yang salah satunya sudah disebutkan tadi, yaitu model klasik. Dan nomor 2-nya ini yang merupakan model pembingkaian atau framing. Seperti yang mata kuliah yang sudah pernah kita ambil, di dalamnya pernah disampaikan terkait teori framing. Nah, tidak jauh berbeda. Model komunikasi framing ini memang dibuat untuk memberikan pesannya dapat diterima dan dapat memberikan sudut pandang atau perspektif kepada masyarakat. Tentunya di model komunikasi framing ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat awam, sehingga nantinya masyarakat tersebut dapat menerima pesan itu dengan mudah, dengan hal yang menarik gitu. Mudahnya
model komunikasi framing ini yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu seperti iklan layanan masyarakat, di mana di situ model tersebut digunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas dengan mudah. Tentunya sebelumnya sudah ada adegan setting, artinya sudah dibumbui sebelumnya sehingga masyarakat-masyarakat itu dapat mencernanya dengan lebih mudah dan tentunya lebih menarik. Salah satu ilmuwan kognitif yaitu George Lakoff dalam jurnalnya menyebutkan bahwa model framing ini memang dikatakan lebih lebih sangat dianjurkan untuk apalagi untuk komunikasi lingkungan. Ya, karena itu tadi lebih mudah dan lebih dicerna oleh masyarakat awam seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu model kontemporer atau dialogis. Seperti pengertiannya dialogis di model komunikasi lingkungan ini nantinya itu lebih pada penekanan sistem dua arah. Dari dua model sebelumnya mungkin memang terjadi hanya satu arah. Di model kontemporer geologis ini terjadi ada pendekatan dua arah, di mana saling berdialog gitu, melibatkan tokoh-tokoh ilmuwan lingkungan yang nantinya akan memberikan solusi terhadap tema-tema terkait isu-isu lingkungan yang terjadi pada yang dibicarakan seperti itu. Sehingga nanti solusi-solusi tersebut bisa merubah sikap kepada masyarakat yang mendengarkan atau yang melihat itu terkait solusi atau bagaimana yang akan dihadapi untuk isu-isu lingkungan yang sedang dibahas pada saat itu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih untuk penjabarannya. Tadi yang bisa saya tangkap dari Mbak Esti ada macam-macam teknik komunikasi dari salah satunya yang mengungkapkan bahwa peserta komunikasi itu ada tahu bagaimana pesan channel media yang disampaikan, cipher sebagai penerima, dan ada juga respon. Kemudian untuk model komunikasi lingkungan ada 3. Yang pertama klasik atau defisit, framing atau pembingkaian, juga ada kontemporer atau dialogis. Kemudian saya ingin bertanya, apa saja sih komponen utama dalam melakukan dalam model komunikasi? Bisa dijawab langsung? Saya izin menjawab. Jadi komponen utama dalam model komunikasi lingkungan itu ada beberapa, sebenarnya ada banyak, cuma saya akan menyebutkan 3. Mungkin nanti bakalan dilanjut sama rekan saya. Jadi yang pertama, adanya sumber informasi atau pesan dari atau tentang lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, ada pesan atau informasi itu sendiri. Jadi seperti fakta tentang isu lingkungan atau pesan-pesan kampanye. Kemudian yang ketiga, ada saluran komunikasi yang juga digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti media massa, pertemuan masyarakat, atau mungkin kampanye online. Jadi mungkin dari teman saya ada tambahan. Baik, ada beberapa tambahan terkait komponennya, yaitu terkait ini, penerima pesan. Jadi siapa saja kelompok yang diprioritaskan dalam menerima pesan komunikasi lingkungan tersebut gitu. Terus selanjutnya ada ruang gitu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada model komunikasi dialogis di mana di situ ada terjadi percakapan dialog antara informan, antara para penerima pesan dan juga pemberi pesan. Tentunya itu butuh ruang gitu. Sehingga ruang itu sangat merupakan komponen yang penting untuk dalam komunikasi lingkungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada umpan balik gitu. Diharapkan dengan adanya umpan balik ini tentunya nanti bisa memberikan solusi terkait isu-isu yang sedang dibahas, apalagi itu terkait lingkungan. Baik, seperti itu. Ya, siap, bisa dipahami. Kemudian saya akan lanjut ke model konservasi lingkungan. Mungkin untuk teman yang bertugas dipersilakan menjelaskan. Ya, baik. Di sini saya menjelaskan tentang model konservasi lingkungan. Ini ada beberapa bentuk, diantaranya ada konservasi hijau. Konservasi hijau ini merupakan konservasi seperti penanaman hutan dan penanaman pohon-pohon yang berada di daerah-daerah rawan banjir atau rawan longsor. Terus ada pembuatan terasiring. Lalu ada konservasi energi, yaitu bisa dengan menggunakan kotoran sapi yang diubah menjadi
yang diubah menjadi biogas sebagai energi alternatif. Lalu selanjutnya ada pelarangan menangkap ikan sembarangan, terutama di daerah hutan bakau. Lalu tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan pestisida, dan menangkap ikan ukuran tertentu untuk melestarikan sumber daya alam. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk penjabarannya. Kan ini dalam model konservasi lingkungan, ada banyak upaya untuk melindungi keberlanjutan lingkungan. Lalu, ada nggak sih upaya khusus agar masyarakat itu bisa menerapkan hal tersebut? Jadi nggak cuma hanya disosialisasikan saja gitu. Baik, izin menjawab. Kita bisa mendukung upaya pelestarian lingkungan yang diselenggarakan atau dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Lalu kita bisa membuat penangkaran satwa langka. Lalu kita bisa membuat larangan ancaman pidana, papan larangan dengan ancaman pidana atau sanksi. Seperti yang ada di sekitar lereng Muria Jepara, yaitu dipasang papan larangan agar tidak memburu satwa langka di sekitar lereng, seperti itu. Ya, baik, bisa dipahami. Mungkin itu saja penjabaran dari kelompok kami. Sekian saya tutup untuk diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.